Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Nah, pagi kali ini bisa dijawab dengan pagi, gitu ya. Pagi luar biasa, gitu ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, baik. Pada pertemuan pada pagi hari ini ada yang nggak berangkat? Ada siapa saja? Azahra, Vera. Sudah 2 ya. Ada izinnya? Ada. Yang satu ada apa enggak? Enggak ada. Jadi teman-teman kalau pas enggak berangkat itu harus ada izinnya ya. Jadi nanti bisa diantar di sekolah atau difotokan saja, dititipkan. Gitu ya. Dan semoga yang sakit semoga cepat sembuh. Amin. Karena kita bentar lagi mau ujian. Gitu. Baik. Kalau pertemuan kemarin itu kita membahas tentang apa? Mbak Abigail, pertemuan kemarin kita membahas, kalau masih ingat, pelanggaran dan juga hak dan juga kewajiban. Hak dan juga kewajiban. Pengertian dari hak apa, Mbak Zahra? Pengertian dari hak kemarin itu. Pengertian dari hak. Nah, sesuatu yang semua orang miliki. Terus kalau kewajiban? Kewajiban? Sesuatu yang harus dilakukan. Harus dilakukan. Ya, sesuatu yang harus dilakukan. Terus untuk contoh pelanggaran hak, contoh dari pelanggaran hak itu apa, Mbak Danin? Contoh dari pelanggaran hak. Cyberbullying, diskriminasi, intoleransi, ya. Itu salah satu pelanggaran hak. Kalau pelanggaran kewajiban, apa, Mbak Abigail? Pelanggaran kewajiban, ya. Pelanggaran kewajiban, contohnya itu seperti apa sih? Mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya. Sikap Terus? intoleran. Itu, ya. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang pelanggaran hak dan juga kewajiban. Ya. Kita melanjutkan lagi materi. Ya, kita melanjutkan materi. Jadi nanti kita akan membahas tentang ketaatan hukum. Ya, ketaatan hukum yang ada di Indonesia. Jadi tujuannya pada pertemuan pagi hari ini, ya, tujuannya yaitu adalah kita bakal belajar terkait dengan ketaatan hukum. Jadi nanti teman-teman bakal mengetahui, ya, apa saja penegak hukum yang ada di Indonesia, ya, dan juga bagaimana cara penyelesaiannya, ya, dan juga nanti bagaimana mencari solusinya agar terjadi ketaatan hukum di Indonesia. Ya, itu tujuannya pada siang hari ini. Nanti tak tayangkan video, bisa teman-teman lihat, ya. Nanti bisa setelah ini nanti berkumpul kelompok, dibahas masalahnya apa, nanti dipresentasikan perwakilan kelompok. Gitu nggih ya? Bisa dilihat di videonya. Oke, teman-teman, bisa dilihat ini salah satu pelanggaran, ya, pelanggaran hukum. Ini salah satu contoh perilaku yang tidak taat hukum. Ya, tak tayangkan, bisa dilihat teman-teman. Nah, bisa dilihat tadi videonya itu ada apa, Mbak Danin? Untuk video ini tadi itu ada pelanggaran, ya, pelanggaran hukum, yaitu melanggar
tidak memakai helm, melanggar lalu lintas. Ya, ini salah satu pelanggaran hukum. Jadi tidak ada ketaatan hukum di sini, ada pelanggarannya. Jadi nanti teman-teman berkelompok ya, nanti tak kasih LKPD untuk melihat tugasnya, nanti bisa didiskusikan ya, penyelesaian masalahnya. Kalau ada seperti ini tuh penyelesaiannya seperti apa? Ya, solusinya seperti apa? Gitu. Nanti untuk soalnya semuanya sama. Jadi nanti bakal tak lihat bagaimana teman-teman bisa mencari solusi. Seperti itu ya. Untuk kelompoknya tak bagi menjadi 3 ya. Kelompok 1 yang sebelah timur, kelompok 2-nya tengah, dan kelompok 3-nya sebelah barat. Gitu ya. Ini tak bagikan. Nah, ya. Tuh. Nah. Sip. Ya. Jadi nanti di kertasnya situ ditulis aja pengertian dari pelanggaran hukum ya. Perilaku yang tidak taat hukum itu seperti apa, dan nanti dicari solusinya. Gitu. Ada pertanyaan terkait dengan tugasnya? Tidak. Berapa? Lah, minimal itu 3. Niko, napa lah? Masing-masing 3 contohnya. Contohnya 3. Gitu ya. Dikasih waktu 20 menit ya untuk mengerjakan. Bisa dikerjakan mulai sekarang. Gitu ya. Oke. Ini kelompok 1 gimana? Bisa mengerjakan? Bisa ya. Kayak bingung aja, Pak. Okay. Itu hanya untuk lalu lintas apa bebas contohnya? Bebas ya. Untuk pelanggaran hukumnya bebas, boleh ya. Boleh pidana, boleh perdata. Terserah ya pelanggaran hukumnya apa. Terima kasih ya, Kak. Gitu, okay. Ada lagi? Tidak. Ya. Itu semangat ya. Iya. Okay. Nah ini ya, oke, ditulis saja. Itu nama-namanya dulu ya. Halo semuanya. Halo. Sudah selesai? Sudah. Oke. Untuk kelompok 1 bisa perwakilan maju ke depan untuk dipresentasikan hasil diskusinya. Gitu ya. Silakan maju dipresentasikan. Untuk yang lainnya disimak ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Gitu ya. Nah. 2 aja cukup? Cukup, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang kesadaran dan alat konkretnya. Kesadaran hukum. Ya, kesadaran hukum. Kesadaran hukum artinya mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukan beserta akibat hukumnya, serta mampu membedakan baik buruknya. Ciri-ciri masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi adalah yang pertama, hak dan kewajiban dipahami dengan baik. Yang kedua, ketaatan hukum dilaksanakan oleh semua kalangan. Nah, adapun alat-alat penegak hukum seperti kepolisian. Kepolisian itu memiliki tugas pokok seperti memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Oke, sekian dari kami. Ada pertanyaan? Tanya, apakah sama antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum? Saya mau bertanya, apakah polisi ketika melakukan pelanggaran ditindak kepolisian sendiri? Saya mau bertanya, polisi kan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Misalkan kalau ada perang, polisi ikut mengamankan tidak? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fatin. Nah, untuk kesadaran hukum dan perilaku taat hukum sendiri itu sangat berbeda. Karena kesadaran hukum itu artinya mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukan beserta akibat hukumnya, serta mampu membedakan baik buruknya. Sedangkan perilaku taat hukum itu perilaku yang sesuai atau tidak melanggar hukum yang berlaku. Oke, untuk saya sendiri mau menjawab pertanyaan dari Nur Rohmah. Kalau polisi melakukan kesalahan tidak polisi juga, mungkin diamankan dari polisi lain, karena juga dari polisi tersebut.
Dan nomor 3, pertanyaan dari Alisa Dinar. Mungkin polisi tidak ikut perang karena tugasnya polisi cuma mengamankan aja, gak ada hubungan sama polisi, gak ikut-ikut mungkin. Sudah cukup. Terima kasih untuk kelompok 1, beri aplaus dong ya. Keren sekali presentasi dari kelompok 1, terima kasih ya. Jadi tadi sudah presentasi terkait dengan kesadaran hukum dan juga alat penegaknya. Ya. Jadi kesadaran hukum itu adalah bagaimana kita tahu aturan ya yang harus kita pahami ya terkait dengan kesadaran hukum. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan ya, kayaknya ada 3 pertanyaan. Boleh? Yang pertama tadi apa pertanyaannya? Apakah sama kesadaran hukum dan perilaku taat hukum? Ya, gitu ya. Sekilas mungkin mirip antara kesadaran dan ketaatan hukum. Ya. Jadi ada perbedaan. Kalau kesadaran itu soal pikiran kita, mindset kita, ya. Kita harus sadar bahwasanya hukum itu harus kita taati. Nah, kalau perilaku taat hukum itu sudah kita lakukan, ya, taat hukum. Gitu. Terus yang kedua tadi ada pertanyaan terkait dengan Kepolisian. Nah, kepolisian. Apakah kepolisian itu kalau melanggar dihukum oleh polisi itu sendiri ya? Jadi kalau polisi itu melanggar, nanti itu dihukumnya di pengadilan militer, ya, secara kemiliteran. Beda dengan kita orang awam. Orang awam itu biasanya di peradilan umum. Tapi kalau kepolisian, alat penegak hukum itu dihukumnya sesuai dengan kemiliteran. Ya, jadi nanti yang mengatasi polisi militer. Gitu. Baik kepolisian, TNI itu nanti yang ngurusi kepolisian militer. Jadi beda. Gitu ya. Terus apalagi? Jika perang, apakah polisi ikut andil? Apakah perang polisi ikut andil? Perang musuh mana ini? Jadi gini ya. Bedakan antara keamanan dengan pertahanan. Keamanan itu dari dalam. Kalau pertahanan itu dari luar. Ya. Kalau keamanan itu yang nangani kepolisian. Tapi kalau pertahanan itu tentara negara Indonesia. Beda ya. Jadi nanti pas perang itu yang pertama adalah Pak TNI. Ya, bukan kepolisian. Kepolisian itu yang dari dalam negeri kita sendiri. Gitu ya. Pertanyaan sudah kejawab ya. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Bisa ditutup. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk kembali? Nah, boleh duduk kembali. Oke. Duduk. Terima kasih untuk kelompok 1. Luar biasa presentasinya ya. Tadi sudah belajar terkait dengan kesadaran hukum dan juga alat penegakan hukum. Gitu. Boleh disimpulkan untuk pertemuan pada siang hari ini, Mbak Aulia? Kesimpulan pada pagi hari ini itu kesadaran hukum artinya mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukan beserta akibat hukumnya, serta mampu membedakan baik buruknya. Sedangkan alat penegak hukum mencakup kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Itu ya. Itu pada pertemuan pada pagi hari ini. Ya, nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita bahas terkait dengan perilaku-perilaku yang lain yang melanggar hukum. Nanti kita cari solusinya. Seperti itu ya. Oke, terima kasih pada pertemuan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa nanti diulas kembali di rumah. Seperti itu ya. Nah, gitu. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Terima kasih. Sebelum ditutup ya, boleh berdoa terlebih dahulu ya. Dan nanti bisa bermanfaat ilmunya dan nanti pertemuan bisa lancar. Yuk berdoa dimulai. Terima kasih pada pertemuan pagi hari ini ya. Kita ketemu lagi di next pertemuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.